Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramayola dengan NIM 2621024. Di sini saya akan menjelaskan intisari dari materi pembelajaran akhlak tasawuf. Yang pertama mengenai akhlak tasawuf. Akhlak tasawuf berasal dari dua kata akhlak dan tasawuf. Akhlak yaitu hal yang telah tertanam, entah baik atau buruknya, yang timbul tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Tasawuf yaitu cara dalam proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Jadi, akhlak tasawuf adalah ilmu yang mengkaji tentang disiplin ilmu dalam ajaran agama Islam yang mempelajari tentang tata cara bertingkah laku menurut ajaran Islam sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuhnya. Ruang lingkup akhlak tasawuf ini yaitu membahas hal-hal yang berkenaan dengan upaya-upaya atau cara-cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal-usul tasawuf ini muncul dan berkembang akibat dari kondisi sosiokultural dan politik daripada masa lazim pemerintahan kaum Umawi. Mereka tidak religius terhadap praktik kehidupannya, sehingga muncullah gerakan oposisi untuk merespon perilaku dari kaum Umawi tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu pembagian akhlak berdasarkan objeknya. Yang pertama, akhlak terhadap Khalik, yaitu sikap atau perilaku kita yang semestinya terhadap Sang Pencipta kita atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yaitu seperti qanaah, ikhlas, tawakal, dan khusyuk. Yang kedua, akhlak terhadap makhluk. Di antaranya terdiri dari akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap karib kerabat, akhlak terhadap tetangga, dan akhlak terhadap masyarakat. Yang ketiga, akhlak terhadap lingkungan, yang mana perilaku atau perbuatan kita terhadap lingkungan. Lingkungan itu merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pembagian akhlak berdasarkan kualitas akhlak. Ada dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah ini merupakan akhlak terpuji yang banyak disenangi oleh individu dan orang sekitarnya karena menurut ajaran Tuhan. Macam-macam akhlak mahmudah ini, yang pertama yaitu ada husnuzon, zikrullah, tawakal, dan juga sidik. Yang kedua, akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah merupakan akhlak tercela, yang mana merupakan perbuatan buruk yang harus dihindari oleh manusia, seperti marah, ghibah, takabur, ria, ujub, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu standar baik atau buruk berdasarkan ajaran akhlak, moral, dan etika. Yang pertama, baik merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan luhur, yang banyak dicintai atau disukai oleh manusia. Buruk merupakan perbuatan yang hina. Macam-macam akhlak baik. Yang pertama ada takwa, menjalankan perintah Allah. Yang kedua al-ahfal, kelembutan. Yang ketiga al-aqah, persaudaraan. Selanjutnya macam-macam sifat buruk. Ada al-khizik, yaitu dengki, dusta. Yang kedua al-hibbu, licik. Yang ketiga al-hasad, dengki. Baik buruk menurut aliran tasawuf yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama ada hedonisme, naturalisme, idealisme, ilmu kalam, dan juga tasawuf. Selanjutnya yang kelima yaitu ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf adalah segala sesuatu upaya yang dilakukan untuk mensucikan diri dengan cara menjauhi segala pengaruh yang bersifat duniawi dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munculnya tasawuf sudah ada sejak dalam kehidupan Nabi dan juga para sahabatnya. Dan juga muncul periode tabi'in pada abad 1 dan 2 Hijriah. Objek kajian tasawuf ini yang pertama yaitu ar-ruh, yang kedua al-qaib, yang ketiga al-aqlu, dan yang terakhir yaitu an-nafs.
Selanjutnya yang keenam yaitu sejarah perkembangan tasawuf dan tokoh-tokohnya. Pada perkembangan pada abad 1 dan 2 Hijriah, pada zaman Rasulullah SAW, beliau mengajak manusia untuk menyempurnakan kehidupannya. Pada masa tabi'in, mereka mengajak muslimin untuk hidup zuhud. Pada abad ketiga dan keempat Hijriah, tasawuf sudah kefanaan, mengurus kepada kepersatuan. Pada abad kelima, tasawuf cenderung melakukan pembaruan. Pada abad ke-6 dan ke-7 Hijriah, perkembangannya sama dengan perkembangan pada abad ke-5. Pada abad ke-8 Hijriah, tasawuf itu terlihat tanda-tanda keruntuhannya. Tokoh-tokoh dalam tokoh-tokoh dalam tasawuf, yang pertama pada masa sahabat ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Pada masa tabi'in ada Hasan Basri, Rabiatul Adawiyah. Pada abad ketiga dan keempat ada Yahya bin Mu'az. Pada abad ke-5 ada Al-Ghazali. Pada abad 6 dan ke-7 ada Muhyiddin Ibnu Arabi. Pada tanah Persia ada Abu Said. Penjelasan yang terakhir yaitu mengenai aliran-aliran dalam tasawuf dan juga tokoh-tokohnya. Aliran dalam tasawuf itu ada 3. Yang pertama tasawuf akhlaki, tasawuf amali, dan tasawuf falsafi. Tasawuf akhlaki, tokohnya yaitu Hasan Al-Basri, Al-Muhasibi, Al-Ghazali. Yang kedua tasawuf amali yaitu Syekh Abdul Qadir Jalani. Yang kedua Ahmad Abu Hasan Ar-Rifai. Dan yang ketiga yaitu tasawuf falsafi, yang mana tokohnya yaitu Abu Yazid Al-Burtani dan Al-Halaj. Itulah ringkasan atau intisari dari penjelasan materi akhlak tasawuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.